Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir secara daring di kelas semester pendek atau semester antara yang atau Nah, untuk kali ini kita membahas tentang puntiran, ya, puntiran pada poros. Dari namanya kita tahu puntiran itu torsion. Kalau poros itu benda bulat yang panjang seperti poros gitu ya, silinder bulat, baik itu yang terjal, utuh maupun yang berlubang seperti pipa. Ada kemungkinan selain terkena beban lentur, dia akan terkena tiran. Nah, di sini singkat saja, jadi kalau misalkan ini ada silinder ya, terjal, tertancap di dinding, ini walaupun tertancap atau kita pegang sama aja ya. Kemudian kita puntir gitu ya, kita beri momen puntir seperti ini, misalkan muter ke sini, maka dia akan dilawan ke sana. Sehingga kalau di total dalam satu sistem ini, sigma momen, karena torsi itu adalah momen, sigma momennya di total sama dengan 0. Nah ini tampak dari depan ya, tampak dari depan. Jadi kalau ini silindernya, kita lihat dari sebelah kanan, terus kita beri torsi ke sini, ya, maka tadi posisi misalkan ini ya, ini diekspresikan lebih besar ya. Jadi O2 ini titik pusatnya, kemudian B ini titik awalnya. Kalau kita beri torsi, maka bergeser dari B ke B aksen. Yang D menjadi D aksen. Kalau kita lihat jadi seperti ini. Nah, tapi yang ujungnya di sini tetap, ya. Jadi garis AB menjadi AB aksen, garis CD menjadi CD aksen. Dan ini ada fungsi jari-jari ya. Jadi setiap titik nanti kita akan bisa tahu berapa tegangannya. Ya. Ada beberapa asumsi di butiran di mekanika kekuatan bahan ini atau strength materials bahwa kalau di kenyataannya memang seperti ini ya dia ya, tidak lurus, tapi dalam kenyataannya kita anggap ini seperti ini perubahan dari B ke B. Nah, phi ini yang kita sebut dengan sudut butir ya. Sedangkan ada sigma gamma ini ya. Nah, ini tegangan geser. Anda sudah belajar MKB1 di situ bahwa ada regangan normal, ada regangan geser. Tegangan normal diakibatkan oleh tegangan normal seperti tegangan tarik, tegangan tekan. Sedangkan tegangan geser itu disebabkan oleh tegangan geser. Gitu ya. Ya, tegangan geser ini hubungannya dengan modulus geser sama seperti hukum Hooke gitu ya. Kalau tegangan normal itu modulus elastisnya sama dengan tegangan normal dibagi tegangan normal. Kalau tegangan geser, modulus geser sama dengan ya tegangan tegangan geser dibagi dengan tegangan geser. Jadi kita masih ingat hukum Hooke ya, ini kan seperti ini ya. Perlu diingat bahwa mekanika kekuatan bahan itu asumsinya dia dalam kondisi elastis. Nah, ini kalau modulus geser nih G ya, hubungannya dengan tegangan geser, simbolnya tau ini. Ini nanti yang akan terjadi di poros yang kena puntir ini. Nah, tegangan geser sebetulnya adalah yang kalian bisa ingat ini ya. Baik, kita lanjut lagi. Nah, tentang regaan geser ini, kita bisa cari dari tanggennya. Karena regaan geser ini nilainya sangat kecil, ya. Jadi besar gamma ini bisa kita cari dengan nilainya, tangennya ini. Jadi gamma aksen mendekati dari nilai tangennya gamma 1. Ya, sama dengan berapa? Ya, BB aksen dibagi ini, BB aksen dibagi AB. Y per X, itu ya. Kalau dilihat yang sini, ini sama kan? DD aksen dibagi CD. Nah, di sini juga kita tahu bahwa BB aksen dibagi AB ya. BB aksen dibagi AB. Nah, BB aksen sendiri kalau kita nyatakan dengan ini, ya, ini berapa? Berarti ini ada sudutnya, ya, berarti phi R. Jadi ya phi dikali R1 itu BB aksen. Dibagi AB, AB itu sendiri adalah L-nya ini. Nah, sehingga nanti bisa kita sederhanakan yang mana theta sama dengan phi dibagi L.
Nah, sudut theta ini yang disebut dengan rasio sudut buntir. Ya, sudut karena ini sudut buntirnya ya, phi-nya dibagi dengan L. Ya. Phi dibagi L itu rasio sudut buntir. Kalau sudut buntirnya sendiri adalah phi itu sendiri. Nah, kemudian dari gambar 4.1b, jadi tegangan geser yang terjadi kalau kita lihat di sini, ya, ini kan tegangan geser. Ini kan BB aksen dibagi A. B ini adalah AL, sedangkan BB aksen adalah diganti dengan ini, ya. BB aksen diganti dengan apa ini? Theta ya. Ya, sehingga gamma sama dengan ini, ya, R kali theta ini. Ya, R jari-jarinya. Jadi nanti pada saat dipuntir itu tegangannya yang pada saat R-nya sama dengan 0 di titik pusatnya 0 ini nilainya 0. Lalu seiring dengan semakin besar sampai maksimal di sini, maka tegangan gesernya mencapai nilai maksimal dan hubungannya linier. Nah, kemudian tadi sudah kita bahas bahwa modulus geser sama dengan tegangan geser dibagi tegangan geser, maka tegangan geser sama dengan modulus geser dikalikan tegangan gesernya. Tegangan gesernya sama dengan R kali theta. Nah, ini bisa kita ganti ya, satunya berapa. Artinya semakin besar R, maka tegangan geser yang terjadi makin besar. Terus hubungannya gimana tegangan geser dengan torsi? Jadi ini poros yang tadi ya, kalau misalnya kita potong, ya ini terima kasih foto bukunya di luar. Nah, ya. Di sini kalau misalnya kita potong ya, kemudian kita beri torsi di sini, maka untuk satu sistem ini untuk setimbang, ya itu harus dilawan dengan torsi yang berlawanan. Kalau kita potong lagi di sini jadi 3 bagian, maka reaksi dari ini adalah ini dilawan oleh ini. Ini dilawan oleh ini, nanti di sini ada reaksinya melawan juga, hampir sama kondisinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat bagaimana tegangan gesernya, kalau torsinya ke sini ya jelas tegangan gesernya akan ke sini juga, muternya ke sini. Ya, ini kalau dilihat dari sisi R ini ya. Kalau dari sini nanti beda lagi ya, arahnya akan selalu tegak lurus terhadap jari-jarinya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari depan seperti ini misalkan pada R tertentu ya. Nah, ini misalkan luasan yang sangat kecil DA ya. Sangat kecil harusnya nggak kelihatan, tapi di sini kelihatan supaya kita lebih mudah melihatnya. Jadi pada saat nilai barnya DR itu kecil banget ya, tapi di sini diperbesar supaya lebih jelas. Ya, jadi seperti ini nanti tegangan gesernya di setiap R. Kemudian kalau kita potong begini ya, jadi torsinya kan begini ya muternya ya. Nah, nanti tegangan gesernya seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, nanti akan dilawan ke sana. Ya, karena elemen kita perlu ingat ya bagaimana suatu elemen kubus atau apa itu mendapatkan tegangan geser. Jadi kalau misalkan ini harus perlu Anda ingat ya, misalnya ini ada elemen, ini 2 dimensi ya. Kalau misalkan Anda menggambar, oh ini tegangan geser, ini mesti pasangannya seperti ini. Nah, tegangan geser ya. Nah, ini kalau diseimbangkan momen, ya, itu enggak kalau gaya oke, sumbu ini aman. Tapi kalau momen dia nggak setimbang, karena momennya muter di sini. Harus disetimbangkan. Jadi pasangannya suatu elemen yang mengalami tegangan geser, itu harus seperti ini. Kalau ini muter ke sini, maka dilawan ke sini. Ini dilawan ke sini. Itu, ya. Jadi kalau saya gambar lagi seperti ini, ya, ada elemen tegangan geser vektornya seperti ini. Maka Anda harus gambar pasangan di seberangnya sana. Karena ini muter ke sini, maka Anda harus lawan dengan arah yang berlawanan. Maaf kalau gambar. Nah, jadi seperti inilah kalau Anda menggambar suatu elemen yang mengalami tegangan geser. Jika kalau lihat-lihat di sini ya, ya ini kan kubus ini ya, yang bagian ini. Nah, maaf kalau nggak bagus ya. Misalkan ada elemennya kan ke sini nih tegangan gesernya. Maka Anda gambar yang sini kan, ini muter gini, maka Anda harus lawan seperti ini, ya. Oleh karena itu, maka penampilannya seperti ini, karena mengikuti kaidah ini, kesetimbangan momen dan gaya. Gitu ya.
Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi hubungannya bagaimana? Karena ini adalah tekanan geser, ya, untuk bisa mendapatkan suatu gaya, ya, karena torsi itu kan gaya dikali lengannya, kan di daerah ini berarti kita kalikan tegangan gesernya dengan luasan dia bekerja. Luasan dia bekerja adalah ini, yang kecil ini ya, dA ini, dikalikan dA, ya, dikalikan R. Ini kita dapatkan momennya. Ya. Ini sama besarnya, ya, di sini. Jadi kalau kita torsi maka persamaan dari tegangan geser yang terjadi ini dengan torsi adalah tegangan gesernya, ya, dikalikan dengan luasan dia bekerja, di sini kita sebut dA, ya, dikalikan dengan lengannya, jadi torsi. Ya. Nanti diintegralkan ya, nanti ketemu torsi yang besar. Ini untuk torsi yang bagian ini saja. Nah, jadi seperti ini nanti. Jadi torsi sama dengan torsi aksen sama integral dari R, ya, atau dA ini ya. Nah, kemudian kita ganti nih taunya ini ya dengan G, ya, R apa taunya dengan ganti G dengan theta kalikan R, ya. Jadi ada di R kuadrat integral R kuadrat dA. Nah, ini modulus geser kali theta dikalikan momen inersia polar, ya. Momen inersia polar itu integral dari R kuadrat dA. Karena poros biasanya itu lingkaran, ya. Dan ini biasanya dA itu 2 pi RdR. Ya, dA ini kan berdasar gambar ini dr. 2pi ini dalam radian satu keliling ini kali r itu satu keliling, dr itu luasannya. Sehingga momen inersianya nanti pola dari ini adalah integral A dari R kuadrat dA sama dengan integral dari ini dA-nya kita jabarkan jadi 2pi RdR, ya, kalikan R kuadrat, ya, dr-nya R-nya mulai 0 sampai D per 2 atau R maksimal. Dari sini ke sini, ya. Nah, kemudian ini tadi sama dengan PD pangkat 4 per 32. Atau kalau ingin menyatakan dengan R, ya, berarti kan D-nya itu R per 2, pangkat 4 dibagi 32, nanti sederhanakan menjadi PR pangkat 4. Nah, jadi ini asal muasal bagaimana kita mendapatkan momen inersia polar, ya. Atau kalau sebelumnya sudah mempelajari momen inersia terhadap sumbu X, momen inersia terhadap sumbu Y, ya. Momen inersia polar itu momen inersia luasan terhadap sumbu X ditambah momen inersia polar sumbu terhadap sumbu Y. Jadi 2 kali lipatnya kalau lingkaran ya. Kalau terhadap masing-masing sumbu untuk lingkaran itu PD pangkat 4 per 64. Jadi silakan Anda ingat-ingat PD pangkat 4 per 32. PR pangkat 4 per 2. Untuk poros berlubang bagaimana ya? Jadi untuk poros berlubang, ya IP sama dengan, ya tinggal jari-jari yang luar ini dikurangi jari-jari yang dalam. Tinggal tema masing-masing dipangkatkan 4. Ya. Ini juga demikian. Ya. Jadi PR pangkat 4 per 2, PR pangkat 4 per 2, PR pangkat 4 per 2. Tapi kalau misalnya berulang ya PR jari-jari luar pangkat 4 dikurangi jari-jari dalam pangkat 4 dibagi 2. Kalau pakai yang PR pangkat 4 per 2 atau PD pangkat 4 per 32 untuk momen inersia, ini harus hafal supaya lancar ngitungnya nanti. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Hubungannya antara torsi, sudut puntir, dengan geser. Ya, ini harus ingat ya. Jadi theta sendiri tadi ya sama dengan ya hubungannya dari sini juga, hubungan dari awal sini juga ya. Jadi theta itu sama dengan torsi dibagi G IP. Nah, theta itu sendiri kalau dihubungkan dengan phi ya. Jadi theta sendiri adalah phi per L ya. Nah, theta adalah phi per L, ini sudut puntir per L. Sehingga kalau kita jabarkan lagi bahwa sudut puntir itu adalah TL per GIP. Ini perlu diingat juga, sudut puntir adalah TL per GIP. TL per GIP, TL per GIP. Maaf ya, saya ulang-ulang supaya mudah mengingat, termasuk saya. Ya. Torsi dikalikan panjangnya, dibagi modulus gesernya, dikali momen inersia. Nah, dari sini kita perlu ingat bahwa tegangan geser sama dengan modulus gesernya kali rekan geser.
Nah, tegangan geser sama dengan R kali theta, theta sendiri adalah tau per GR, ya, dari hubungan ini. Nah, ini nanti disubstitusi gitu ya. Ya, atau taunya sendiri adalah pi per L, nanti disubstitusi sehingga nanti kita dapatkan tegangan geser adalah TR per IP. TR per IP. Nah, sehingga ini rumus yang harus Anda ingat ini ya. TR per IP. Tegangan geser yang terjadi pada poros yang terpuntir itu sama dengan torsinya berapa dikalikan dengan jari-jarinya, mau titik mana yang Anda cari, biasanya yang dicari itu yang R paling besar karena dia yang tegangan geser paling besar. Dibagi dengan momen inersia polarnya. Kalau ingin mengecilkan tegangan gesernya ya kita besar momen inersia polarnya. Ya. Itu ya. Kemudian dengan catatan ya ini harus diperbesar ya termasuk R-nya ya. Supaya pembaginya lebih besar. Nah, karena kita tahu IP sendiri adalah poros bulat IR pangkat 4 ya. IR pangkat 4 per berapa? 2. Oke. Sambil diingat lagi ya. Inersia polar pangkat 4 per 2 dengan geser pada poros kita cari dengan tau sama dengan T kali L dibagi. Nah, kemudian kita juga bisa pakai ya, misalkan dengan pernyataan lain dengan yang mana ZP atau modulus polar penampang itu sama dengan IP per R ya, IP per D per 2. Ya, jadi dengan demikian maka besarnya tegangan geser maksimum ya kita bisa pakai yang ini torsinya dibagi ZP atau TR per IP seperti ini. Tapi kalau misalkan mau langsung rumus jadi kita bisa pakai 16 torsinya dibagi PD pangkat 3. Ini yang biasa kalau perencanaan mesin kita pakai jadinya 16 torsi dibagi PD pangkat 3. Kalau poros berlubang Anda tinggal gunakan ini ya. Cuma pakai ini ya. Ini karena nggak bisa dibagi ya, karena sendiri-sendiri. Jadi 16T di diameter luar dibagi P dalam kurung diameter luar pangkat 4 dikurangi diameter dalam. Dan ini bisa dipahami. Anda yang paling mudah diingat adalah ini saya pikir ya. Supaya Anda lebih mudah untuk mengerjakannya. Ingat satu tapi benar. Daripada ingat banyak tapi mana yang benar tidak tahu. Kita coba lihat contoh soalnya. Ya. Contoh soal 4.1. Ini ada poros, kemudian ada bantalan kanan kiri, kemudian di sini ada roda gigi dan sebagainya, atau puli, ya. Cuma di sini masing-masing sudah bekerja torsinya. Ya. Yang jelas soal yang benar itu kalau jumlah torsinya dalam satu sistem itu sama dengan 0, karena memenuhi prinsip kesetimbangan, yaitu kesetimbangan momen sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ini 42,5 kip inch, ini kaidah tangan kanan ya, berarti positif ya. Jempol yang sini, ini muter ke sini ya. Ini positif, maka akan dilawan ya. Kalau di soal ini kan dilawan oleh 30 kip inch. Kilopounds ya, kip itu. Kilopounds inch. Kip inch sama 12,5 kip inch. Nah, diminta mencari berapa besarnya tegangan geser pada penampang AA ini ya. Nah, di sini ada kita minta cari berapa tegangan gesernya pada saat jari-jarinya 0,15 inch di penampang AA dan 0,75 inch di penampang AA juga. Ya, soal lain mungkin bisa Anda kembangkan untuk latihan, dipotong di sini berapa, dipotong sini berapa. Ya, di sini biasanya kalau dalam satu sistem itu dicari bagian mana yang mengalami tegangan geser terbesar. Ya, kita harus ingat ya rumusnya. Ya, rumusnya apa tadi? Bahwa maaf. Di tegangan geser yang terjadi pada poros itu sama dengan torsinya berapa dikali dengan jari-jari ya, jari-jari paling luar tentunya ya, dibagi dengan momen inersia polarnya ya. Kalau momen inersia polar dari poros lingkaran ya berapa tadi? IR pangkat 4
dibagi ya. Nah, ini bisa kita lihat ini. Kalau R-nya sama semua, I-nya itu tentu sama ya. Yang membedakan adalah torsinya ya. Jadi kalau ingin tahu dalam suatu sistem ini mana yang paling besar, Anda tinggal lihat bagian mana yang torsinya paling besar. Dalam hal ini yang ini ya 42,5 kips ini ya, bagian ini yang paling besar. Cuma di soal ini cari yang ini ya, saja yang kecil ya. Jadi kalau misalnya mengevaluasi satu sistem, maka yang harus diperhatikan adalah bagian poros yang mengalami tegangan geser paling besar, yaitu yang torsinya paling besar. Itu di bagian ini ya. Oke. Berikutnya ya. Ini perlu sebentar ya. Oke, supaya lebih bersih. Kita bisa potong pakai method of section, metode potongan. Mau pakai yang ini atau pakai yang kanan. Kalau saya mungkin lebih suka yang kanan ini ya, langsung ketemu 12,5 pips. Mau untuk latihan kita pilih yang sebelah kiri ini. Ya, sebelah kiri ini ya. Nanti ada 42,5 kip inch muter ke sini dan 30 kip inch muter ke sana. Nah, sigma momen terhadap sumbu X, ini kita beri nama sumbu X, kalau ke sini berarti dia arah positif ya sumbu X-nya, tapi kalau momen, ini kayak kaidah tangan kanan jempolnya di X, kemudian muter ke sini, maka berapa? Yang ini adalah positif. Jadi sigma momen X sama dengan 0. Yang ini positif, 42,5 kPin, dikurangi, ini ke sini ya, muter berlawanan berarti minus ya, ya melawan kaidah tangan kanan, 30 kPin. Ya. Kemudian kita misalkan ini ada T gitu misalkan. Sini, tapi sama-sama negatif. Nah, dari sini kita bisa dapatkan, oh torsinya adalah 12,5 kPin setelah kita proses. Kemudian berapa momen inersia polarnya? Momen inersia polarnya sebenarnya PR pangkat 4 per 2. Ya, kita tahu di sini bahwa jari-jari yang maksimal, yang paling besar itu 0,75 inch. Jadi tinggal masukkan, Anda kalkulator, ketemu 0,497 inch pangkat 4. Ya, kemudian di sini, ya, berapa tegangan geser? Tadi ditanyakan ya, pada saat jari-jarinya 0,15 dan 0,75 inch. Ya. Nah, dari sini nanti tinggal substitusi aja. Jadi persamaannya kan pada saat R sama dengan 0,75 inch dari sumbu poros. Tegangan geser di titik A yang jari-jarinya 0,75 inch sama dengan torsinya dikali jari-jarinya dibagi momen inersia polar. Torsinya adalah ini 12,5 kPinch dikali 0,75 inch dibagi 0,497 inch pangkat 4. Perlu diingat di sini, ini kan satuan gayanya standar British itu pounds. Ya, kemudian satuan panjangnya lah inch. Jadi sekali Anda pakai inch, itu pakai inci semua. Jadi kalau misalkan soalnya dalam bentuk feet, Anda harus ubah menjadi inch. 1 feet itu 12 inch, ini harus apa? Ya. Nah, sama dengan nanti ketemu 18,9 KSI. KSI itu kilo pound square inch. Ya. Kilo pound square inch. Jadi 1000 PSI. Ya. Nah, untuk jari-jari 0,15 juga sama ya. Nah, seperti ini dari sumbu porosnya ya, tegangan geser di titik A kalau R-nya 0,15 inch ya TR per IP ini diganti 0,15 ketemu lebih kecil tentunya karena jari-jari lebih kecil yaitu 3,77 kilopound square inch. Nah, kita sudah tahu ya yang di sini ya, berarti vektornya benar ya karena hasil hitungannya itu ya, hasil hitungannya adalah positif ya. Berarti kita memisalkan torsi ini benar. Nah, sehingga kalau kita lihat ini penampang AA ya. Penampang AA, kita potong, kita sisihkan ini, diagram benda bebasnya ini, lalu kita zoom yang bagian ini, kita akan dapatkan penampang ini. Nah, ini yang kita tadi cari itu ya. Nah, 0,15 di sini, di sekitar ini ya, sama yang 0,75 inch. Ini di yang jari-jari yang sama ini semua tegangan geser yang sama. Nah, ini misalkan kalau ya, kalau kita gambarkan vektornya bagaimana. Ini kita ambil kotak yang sini, kita ambil keluar sini. Jadi yang ini itu bagian yang kotak ini. Ya, kita lihat bahwa tadi torsinya tadi kan muter begini kan, muter ke sana ya, muter ke sini ya. Berarti ini kan ke bawah, ke bawah. Jadi 3,77 KSI. Ya, ini yang jari-jari kecil-kecil ya.
Ya, coba Anda lihat lagi, perbesar lagi dari mana menggambar vektor tegangan geser pada suatu elemen ya seperti ini. Kalau ini Anda gambar ke bawah begini, ya, maka ya saya udah beli ya. Ini panahnya ke sini ya. Ini ya, ini ke sini. Maka pasangannya adalah yang ke sana gitu ya, sana. Lalu dilawan oleh yang sini. Nah, ini ke sini, maka dilawan ke sini nggak kelihatan ya. Sehingga kalau di total timbangan momennya sama dengan ini. Nah, hal yang sama juga ya, hal yang sama juga untuk yang ini gitu ya. Ini kan yang tadi seperti ini ya. Ini cuma posisinya kan di sini ya. Kita lihat tadi torsinya itu, kita lihat torsinya tadi muternya ya. Muternya kan gini ya. Torsinya kan muternya gitu ya. Jadi nanti vektornya di sini pada sini kan tegak lurus jari-jari ini. Jadi seperti ini. Ini ada lawannya ke sana, ya ini lawannya ke sana ya. Panahnya lawan ini. Nah ini muter gini kan terhadap sumbu ini. Kalau kita gambar sumbunya kan seperti ini. Ini muter harus dilawan sini, dilawan oleh yang ini. Jadi kalau misalkan kita lihat dari atas, ya ini misalkan mata kita lihat dari atas begini, ya maka akan seperti ini kotak gini kan ya. Ini ada sana, sini, dan sini, dan sini. Seperti itu ya kalau kita lihat. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama ya. Berikutnya kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. Baik, kita lanjutkan untuk contoh soal yang kedua. Jadi seperti di gambar ini kita lihat ya, ada poros ya. Ada poros, kemudian kita pegang ya dengan tangan. Ya nggak kita pegang, maksudnya dipegang sama tangan gitu ya. Cuma ini posisinya kok nggak sama ya. Jadi misalkan yang dari pusat poros ini, poros AB ini, yang tangan kiri ini jaraknya 200 mm, ya, yang tangan kanan 300 mm. Kemudian kita putar gitu ya, arah putaran jarum jam. Gitu ya. Ini yang tangan kanan ke bawah 80 Newton, yang tangan kiri ke atas 80 Newton. Nah, kita diminta di sini bahwa diameter luarnya itu 100 mm, kemudian diameter dalamnya 80 mm. Ternyata ini pipa berlubang ya. Kemudian tertancap di dinding ada motbautnya. Terus kita potong di C ini. Ya. Nah, ini kita diminta mencari berapa ya tegangan dalam yang terjadi di situ. Ya, tegangan geser yang terjadi pada material pipa bagian dalam dan bagian luar. Ya, kalau pipa bagian dalam berarti pada saat ya, jari-jarinya jari-jari dalam gitu ya. Yaitu pada saat R-nya setengahnya 80 mm, jadi 40 mm. Sedangkan kalau jari-jari luar berarti pada saat 100 mm. Dibagi dua, yaitu 50 mm. Nah, kita potong yang sini. Yang kita sudah tahu aksinya di sini sehingga kita bisa melihat reaksinya. Nah, untuk torsi yang dalam, ya, di bagian ini potongan. Ini nggak di C aja ya, pokoknya di sepanjang ini ya. Di sepanjang ini kondisinya sama dengan potongan C, di sepanjang ini. Karena ini penampangnya sama, kecuali nanti ada yang penampangnya besar, atau penampangnya berbeda bentuknya, tentu akan beda nanti. Jadi ini sama semuanya. Ya, kita potong. Nah, kita lihat ini sumbu Y misalkan ya, ini sumbu X. Ya. Ini momen terhadap sumbu Y, muternya ke sini ya. Terhadap ini muter ke kanan, jadi cara bukan jarum jam. Kalau kita pakai kaidah tangan kanan ya, terhadap sumbu Y berarti jempolnya di sumbu Y. Nah, ini yang jari-jari itu muternya seperti yang 80 Newton ini sini. Berarti ini positif. Gayanya 80 Newton kali lengannya 200 mm positif, yang 80 Newton kali lengannya 300 mm juga positif. Ya. Itulah. Kemudian ini muter sini, ya tentu saja
Anda perlu tahu bahwa satu sistem disediakan pada bebas ini sigma momennya harus sama dengan 0 ya. Di sini torsinya yang melawan perputaran ini. Kalau Anda memutarnya sama juga nanti hasilnya negatif ya. Hasil negatif itu selama perhitungannya benar, angkanya benar, hanya tanda negatif berarti pemisalannya yang kebalik. Jadi kalau misalkan Anda torsinya bukan muter seperti ini tapi ke sini, ya nanti hasil hitungannya negatif. Coba kita lihat sigma momen terhadap sumbu Y sama dengan 0. Ya, jadi 80 Newton dikali lengannya ya. Anda mau pakai milimeter boleh. Kalau pakai milimeter, milimeter semua. Ya, cuma nanti angkanya lebih besar ya, 80 kali 3000 ya, 24.000 Newton milimeter. Kalau yang kecil milimeternya Anda jadikan meter. Jadi kalau yang 80 Newton ini muter ke sini positif sumbunya ini ya. Tapi 80 Newton kali 0,3 meter ya. Plus 80 Newton kali 0,2 meter. Nah, ini kan melawan kaidah tangan kanan, jadi torsinya minus ya, min T. Ya, torsi yang terjadi di penampang C ya. Sama dengan 0 sehingga ketemu torsinya adalah 40 Newton meter. Momen inersia polar ya, karena rumusnya ingat, sekali lagi ingat, dengan geseran terjadi pada poros ini harus kita ingat, atau torsinya dikali R dibagi momen inersia polar. Ya. Torsinya udah dapat nih, R-nya udah tahu, nanti tinggal pilih R yang dalam 40 mm, R yang luar, dinding luar 50 mm. Udah. Nah, ini yang belum nih, IP, momen inersia polar, yaitu PR pangkat 4 per 2 rumus dasarnya, karena dia berlubang. Jadi kita pakai Pi per 2 dalam kurung segi R2, jari-jari luar pangkat 4 dikurangi jari-jari dalam pangkat 4. Ya, sehingga kita proses saja ini. Ya, yang R2-nya kan 50 mm, jadi 0,05 meter. Pangkat 4 dikurangi 0,04 meter. Ya, sehingga hasilnya akan sama dengan ini. 5,8 kali 10 pangkat 6 meter pangkat 4. Ya. Nah, ini kita dapatkan momen inersia polar. Selanjutnya apa? Ya, kita akan tinggal substitusi aja gitu ya. Dinding luar pipa yang berjari-jari 100 dibagi 2 mm atau 50 meter atau 0,05 meter. Rumus dasarnya adalah tegangan geser sama dengan TR per IP. Torsi dikali jari-jari dibagi momen inersia polar sama dengan torsinya 40 Newton meter dikali jari-jarinya 0,05 meter dibagi momen inersia polarnya 5,8 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 4. Ingat ya. Momen inersia luasan itu pangkat 4 satuan panjang pangkat 4. Jadi jangan sampai salah satuan ya. Itu saya salahkan ya. Nah, setelah diproses kemudian kita dapatkan besarnya 0,345 megapascal ya. Kecil ya. Nah, kalau tegangan geser dari baja itu kalau Anda cari di Google ya, misalnya kalau misalkan ST37 mungkin sekitar 200-an ya. 200 megapascal. Grade-grade yang lain. Kemudian bagaimana dengan pipa yang jari-jari dalam? Ya, jadi 80 dibagi 2 mm atau 40 mm. Ini sama dengan 0,04 meter. Ya, tegangan geser sama dengan TR per IP. Ya, ini sama dengan 40 Newton meter, jari-jari 0,04 meter dibagi 5,8 kali 10 pangkat 6 pangkat 4 kita dapatkan 0,276 meter. Nah, jadi kalau R masih kecil ya kecil ya. Nah, lalu bagaimana kondisinya tegangan gesernya? Tegangan gesernya bagaimana nih? Nah, ini kalau kita lihat tadi kita kan memisalkan torsinya seperti ini ya, muter sini. Cuma ini kita putar, kita lihat dari sini ya. Kita lihat dari sini. Ya, kita lihat dari sini. Jadi kalau kita lihat dari sini, ya misalkan ini mata kita ya. Ini muternya gini, ya. Maka apa? Penampilannya akan seperti ini. Ya, bayangin ya, muternya ke sana. Kalau dilihat sini, nanti waktu kita lihat dari depan, muter torsinya itu gini, kayak ini. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini, mau lihat di mana? Pasti tegak lurus dari jari-jarinya. Misalkan ini titik yang jari-jari terluar, ya. Maka seperti ini, tegangan gesernya tegak lurus jari-jari yang kita tinjau. Kalau yang ini jari yang dalam,
Yang kita lihat ini. Ini mohon maaf ya, ini harusnya kecil sekali di suatu titik, di suatu atom gitu ya, di luar sini yang jari-jarinya persis 50 mm. Tapi ini untuk memudahkan saja digambar seperti ini, supaya kelihatan luasannya itu ya, di mana tegan geser bekerja. Nah ini bisa kita lihat, misalnya kita yang lihat yang tegan geser yang jari-jari bagian dalam. Ya. Nah ini kita lihat di sini, ya kita kupas di sini, potong. Nah torsinya kan muter gini, torsinya kan muter gini. Kalau saya tambahkan lagi, torsinya itu muternya kan gini. Ya, torsinya muternya kan kayak gini. Nah, sehingga tegak lurus seperti ini. Jadi tegangan gesernya vektornya seperti ini. Ke atas, nanti dilawan ke bawah. Ya, bawah gini, bawah gini. Ini muter sini terhadap sumbu ini ya. Nanti dilawan oleh ini dan pasangannya yang sini. Itu ya cara penggambarannya. Untuk bagian ini bagaimana? Ya sama ya. Sama. Kita ambil yang sini. Ini kan muternya gini tadi ya. Posisinya seperti ini ya. Nah, sini kita samakan dengan ini. Seret. Ya. Ini pasangannya ke sana. Kemudian ini muternya kan gini, dilawan oleh geser ini. Nah, ini bisa kita tuliskan ya. Vektor ini tekan geser. Ya, D. Itu ya. Ini geser E. Geser. Oke. Oke, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan mudah-mudahan nanti bisa Anda latih. Nanti bila ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Jadi tadi ini kita sudah membahas tentang butiran pada poros, ya. Asal muasal rumus umumnya, ya. Kita sudah membahas tentang bagaimana momen inersia polar didapatkan pada silinder. Nah ini rumus umumnya tekan geser sama dengan ya, pada. Jadi kalau poros kena puntiran atau torsi itu menghasilkan tekan geser. Tahu ini, ya, jangan lupa itu. Torsinya dikali jari-jarinya dibagi momen inersia. Nah, sudut puntir itu, phi itu sama TL per GIP. Nanti di soal berikutnya Anda akan menemui dan mengaplikasikan. Nah, kalau misalkan langsung poros diameter berapa gitu ya, nanti langsung rumus jadinya 16T per BD pangkat 3. Sedangkan tau maksimum untuk yang poros berlubang, ya, ini 16T diameter luar dari poros atau pipa dibagi dengan pi dalam kurung diameter luar pangkat 4 dikurangi diameter dalam pangkat 4. Dan juga latihan soal ini ya seperti nanti gearbox kurang lebih seperti atau sistem transmisi fluid dan sebagainya. Saya ya, ini akan sering kita temui atau mungkin yang sistem manual kalau kita mungkin mengencangkan apa, G ya atau umurnya dari ban dan sebagainya. Oke. Nah, saya pikir itu mudah-mudahan bisa dipahami ya.